3 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya siap mengikuti uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak. Halo, hai. Good morning student. Good morning, teacher. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. And you? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2020 kita diberi Allah kesempatan untuk bisa belajar kembali ya melalui virtual, tapi tetap harus semangat. Semangat anak-anak. Semangat. Semangat dong. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, agar Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran serta anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Wahidun, Isnani, One. salah satu. Three. Before we start the class, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Bentar. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Aku dapat Masih sedia berkumpul Pancasila negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak semangatnya. Kenapa sih kita harus menyanyikan lagu-lagu nasionalis? Supaya kita terus mencintai Indonesia, terus menghargai pahlawan-pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Oke, sekarang Ustazah mau cek dulu ya. Ustazah mau absen dulu siapa saja yang hari ini sudah bergabung. Nanti kalau Ustazah panggil namanya, silahkan di-unmute dan jawab hadir Ustazah. Siap? Oke, Fahri. Hadir Ustazah. Hadir Us. Jua. Hadir Us. Nanti ketika kita sudah mulai belajar, maka aturan kita saat belajar adalah semua anak-anak harus duduk yang nyaman, nyalakan semua videonya, ikuti dengan semangat materi yang diberikan Ustazah. Ya, bagaimana dengan aku yang lapar? Tahan dulu. Nanti setelah belajar, anak-anak boleh melanjutkan makan dan minumnya. Oke? Siap. Itu merupakan kelas terakhir di sekolah dasar. Kelas penentuan di mana anak-anak dinyatakan lulus atau tidak dari sekolah dasar. Betul ya? Oleh karena itu, di kelas 6 ini, anak-anak harus lebih berjuang ekstra. Ekstranya bagaimana, Us? Ekstra belajarnya, ekstra ibadahnya, ekstra doanya. Kalau kemarin masih kelas 5 ya, masih belum menentukan lulus atau tidak, tapi di jenjang kelas 6 ini kalian diminta ya, kalian diminta untuk bagaimana perjuangan kalian di akhir ini. Berjuang
bersama-sama supaya bisa lulus bersama-sama dan diterima di sekolah yang diinginkan. Mau seperti itu kan? Mau. Oleh karena itu kembali pada dirinya sendiri. Ya, ditanya, aku maunya apa? Oh, aku mau lulus. Kemudian diterima di sekolah yang aku inginkan, sekolah favorit. Oleh karena itu yang harus aku lakukan adalah belajar. Belajar, belajar, belajar. Ya, tidak boleh harus nunggu orang tua. Dek, belajar, nggak perlu menunggu seperti itu. Tapi kalau sudah tahu tanggung jawabnya belajar, maka langsung ambil buku, langsung belajar. Kemudian beribadah. Segala sesuatu yang kita lakukan ada Allah yang maha menentukan. Jadi dekati Allah. Doa jangan terputus, ya Allah berikanlah aku kemudahan dalam mencapai cita-citaku. Terus begitu. Jadi saling berhubungan, belajar, berdoa, beribadah begitu. Ya anak-anak ya. Insya Allah jika itu semuanya sudah anak-anak lakukan, cita-cita anak-anak akan mudah tercapai. Amin. Pada website sekolah dan juga grup kalian, tadi sudah Ustazah share cerita bacaan ya untuk kegiatan literasi kita pada pagi hari ini. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Us. Apa sayang ceritanya? Ayo, tentang apa? Tentang misteri suara garukan, iya kan? Jadi di panti jompo si nenek dan si kakek itu setiap malam terdengar suara garukan. Ternyata suara garukan itu bukan berasal dari makhluk gaib, tetapi berasal dari suara kaki anak-anak kucing yang tinggal di atap genteng, gitu ya. Kegiatan literasi merupakan kegiatan wajib yang harus kalian lakukan karena dari situ kalian mendapatkan pembiasaan gemar membaca. Karena dari suka membaca, anak-anak akan mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan, gitu ya. Oke, kita gosok-gosokkan tangan. Kita gosok-gosokkan tangan, kita gosok-gosokkan semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Pegang pipi. Oke, kita coba lagi. Bentar. Gosok-gosokkan lagi, gosok-gosok, pegang dagu. Sebelum Ustazah mulai pelajaran, supaya yang ngantuk-ngantuk jadi melek. Tambah semangat. Ha. Ha. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Ya. Pada pembelajaran ini nantinya anak-anak diharapkan dapat mengkategorikan macam-macam formulir, dapat membuat daftar riwayat hidup, dapat menuliskan posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi, dapat menyusun peta konsep, dapat membandingkan macam-macam magnet, dan dapat membuat laporan hasil eksploratif sifat-sifat magnet. Pada pembelajaran ini nanti, anak-anak akan banyak mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang menulis laporan hasil pengamatan. Nah, hari ini Ustazah punya sebuah gambar. Tara, gambar apa ini? Gambar apa sih ini? Ada Formulir. Pendaftaran. Pernah jumpa anak? Atau anak-anak sudah pernah sebelum? Pernah, Us. Nah, Tolong, Bos. Oh iya. Nah, sekarang coba lihat gambar selanjutnya. Apa sih formulir itu, anak-anak? Siapa yang mau jawab? Silakan. Identitas kita. Identitas kita. Oke, siapa itu tadi yang jawab? Aku, Us, Nalini. Ini ya, disebutkan ya namanya. Kemudian
Ada yang lain selain Nalini? Kalau Nalini tadi jawabnya identitas kita, ada yang lain mau menjawab? Apa sih formulir itu? Ya Najwa, boleh. Formulir adalah lembaran yang berisi tentang data diri atau sesuatu tentang diri kita. Oke, formulir adalah isian biodata diri. Baik, sekarang kita lihat ya, apa formulir itu? Betul sekali, formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal-hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Formulir itu ada 3 macam. Yang pertama adalah formulir pendaftaran, kemudian formulir pengiriman uang, dan juga formulir daftar riwayat hidup. Gitu ya. Ada berapa anak-anak formulir itu? 3. Ya, pendaftaran, pengiriman uang, dan daftar riwayat hidup. Sekarang coba diamati, ini contoh gambar apa? Termasuk apa ini? Gambar apa ini? Pendaftaran atau formulir pengiriman uang atau daftar riwayat hidup? Pendaftaran. Dari ini formulir pendaftaran. Tahu dari mana kalau ini formulir pendaftaran? Karena ada pertanyaan nama, tempat, dari pertanyaan dan isi formulirnya. Judulnya ya, di sini ada tulisannya formulir pendaftaran. Oke, apakah betul jawabannya anak-anak? Kita lihat. Oke, betul. Jawabannya formulir pendaftaran. Sekarang Ustazah punya gambar lagi. Silakan diamati. Ini termasuk formulir apa ya? Pengiriman uang. Pengiriman uang. Yakin? Yakin. Ya, Termasuk formulir pengiriman uang? Ya, betul anak-anak. Terakhir, ya. Ini gambar apa? Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Dari mana? Judulnya. Judul ya. Oke, kita lihat apakah anak daftar riwayat hidup ataukah formulir yang lain. Ya, betul. Jadi baik, selanjutnya setelah ini anak-anak diminta Ustazah untuk mengerjakan LKPD yang pertama, yaitu tentang mengkategorikan formulir. Jadi nanti anak-anak akan berjumpa dengan beberapa gambar contoh formulir, kemudian anak-anak diminta menuliskan gambar tersebut termasuk jenis formulir apa. Apakah termasuk pendaftaran, apakah termasuk pengiriman uang, ataukah termasuk daftar riwayat hidup. Jelas? Baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Apa sih daftar riwayat hidup itu? Nah, daftar riwayat hidup adalah isian tentang data diri, riwayat pendidikan, ataupun riwayat pekerjaan. Gitu ya. Nah, daftar riwayat hidup itu merupakan salah satu jenis dari formulir yang paling berbeda karena formulir ini digunakan ketika kita atau anak-anak nanti melamar pekerjaan. Jadi disertakan supaya di situ langsung tertulis identitas lengkap anak-anak mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya ya. Nanti akan kita lihat bagian-bagian daftar riwayat hidup itu apa saja. Nah, ini daftar riwayat hidup untuk apa sih? Daftar riwayat hidup biasanya disertakan saat seseorang akan melamar pekerjaan. Jadi selain anak-anak nanti membuat surat lamaran pekerjaan, membawa ijazah terakhir, juga menyertakan daftar riwayat hidup karena di situ tercantum identitas anak-anak secara lengkap. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah bagian-bagian daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah data diri. Data diri ini mencakup nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat, ya.
Kemudian riwayat pendidikan, sekolahnya dulu di mana, SD-nya, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana, begitu. Kemudian pengalaman bekerja, sebelumnya apakah sudah pernah bekerja, itu nanti dicantumkan sehingga mendapatkan nilai plus, nilai tambahan ketika melamar pekerjaan. Minat dan bakat ini bisa diisi hobi, kesukaan, begitu. Kemudian tempat dan tanggal pembuatan, surat daftar riwayat hidup tersebut dibuat di mana, kapan, ditulis di situ, dan dilengkapi dengan tanda tangan juga nama pembuatnya. Karena kalian yang bikin, maka nanti ditulis nama anak-anak. Gitu ya. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Us. Tidak. Tidak. Ustazah lanjutkan. Setelah ini, Ustazah minta anak-anak membuat daftar riwayat hidup ya dengan identitasnya masing-masing. Pakai namanya masing-masing. Jadi nanti diisi namanya, tempat tanggal lahirnya, usianya, agamanya, dan sampai nama dan tanda tangan. Bisa ya? Ya, LKPD ini sudah Ustazah kirim di website sekolah dan juga WhatsApp grup kalian. Nanti bisa dilihat di situ. Baik, setelah ini Ustazah akan memutarkan sebuah video tentang Indonesia dan ASEAN. Silakan disimak dengan baik ya anak-anak. Silakan dicermati informasi apa yang kalian temukan. Sudah terlihat gambarnya di layar? Sudah. Udah ya. Oke, bentar. Halo sahabat Renu, masih ingat kan kalian episode lalu kita sudah membahas mengenai kerjasama regional dan pentingnya kerjasama tersebut bagi Indonesia. Kita juga membahas bahwa negara-negara yang berada di suatu kawasan ini memiliki payung kerjasama regional. Persis seperti mahasiswa memiliki himpunan dan anak SMA memiliki OSIS. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih belum paham apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato' Lim Chok Hoi dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity juga membuat negara ASEAN lebih gencar membangun infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga menjadi wadah membangun kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan agar produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN. Nah, itu tadi adalah video tentang ASEAN dan Indonesia, ya. Ternyata banyak sekali anak-anak ya keuntungan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Tapi sebelum itu kita lihat ini dulu. Setelah kita saksikan video tentang ASEAN dan Indonesia, sekarang Ustazah punya pertanyaan. Apa itu ASEAN? Silahkan yang bisa menjawab. Ayo. Apa itu ASEAN? Jangan takut jawab, nggak apa-apa.
Kumpulan negara-negara yang ada di Asia. Negara yang apa? Siapa yang jawab, sayang? Apa? Kumpulan negara-negara yang ada di Asia. Ya, betul. ASEAN adalah kumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Gitu ya. Ada berapa sih anggota ASEAN itu? Berapa? Association of Students ASEAN. Ada 10. apa saja? Indonesia, Taiwan, Singapura, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand. Myanmar, Singapura. Dan peranan Indonesia dengan itu ada banyak sekali ya. Tadi coba diingat-ingat di video tadi, apa sih peranannya? Ekonomi. Di bidang ekonomi, oke. Di bidang ekonomi seperti apa? Contohnya? Perdagangan. Perdagangan, oke. Kemudian, pariwisata bisa nggak menguntungkan dalam bidang ekonomi? Bisa. Kok bisa? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Promosi. Turis-turis asing banyak yang berkunjung kan ke Indonesia. Ya, kemudian keuntungannya apa untuk Indonesia? Menambah kekayaan Indonesia. Menambah kekayaan, menambah penghasilan masyarakat Indonesia ya dengan datangnya turis-turis tadi ya. Kemudian keuntungan dari anggota ASEAN yang lain ketika berkunjung ke Indonesia apa? Bisa apa mereka? Bisa menikmati keindahan. betul, bisa menikmati keindahan alam yang dimiliki Indonesia. Oke. Setelah itu, silahkan anak-anak mengerjakan LKPD untuk membuat peta konsep tentang peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya, nanti dituliskan di sini posisi dan peranannya apa saja. Setelah itu kita akan presentasikan. Jadi akan ada 3 siswa yang ditunjuk Ustadzah untuk membacakan hasil pekerjaannya. Siap? Ya. Bagaimana anak-anak? Selesai mengerjakan LKPD-nya? Untuk membuat peta konsep? Gampang ya? Halo? Ya, Gampang ya. Oke, sekarang Ustadzah minta ada antara kalian yang membacakan hasil pekerjaannya. Ustadzah minta sebentar. Ustadzah minta Arianta untuk membacakan hasil pengerjaan peta konsep tentang posisi dan peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, siap Arianta? siap Us. Sebelumnya ditunjukkan dulu hasil pekerjaannya ke teman-teman. Bisa nggak Arianta? Nggak bisa ya? Oh itu. Ini adalah peta konsep yang telah disusun oleh Arianta. Selanjutnya Arianta dipersilakan Ustadzah untuk mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat sama Arianta. Silakan. Penerapan tarif khusus untuk barang dan jasa untuk anggota ASEAN. Mendirikan proyek industri bersama. Mendirikan IRRI. Mengembangkan jaringan transportasi. Iya. Itu tadi empat peranan dan posisi Indonesia menurut Arianta. Betul nggak teman-teman?
jawaban dari Arianta. Udah betul ya? Baik, lanjutkan sekarang. Terima kasih ya Arianta ya. Bagus. Ya, Us. Sudah berani tampil, hebat. Selanjutnya Ustazah lanjutkan. Nah, ini dia peranan dan posisi Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah penerapan tarif khusus untuk barang atau jasa seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Arianta. Yang kedua adalah didirikannya IRRI. Didirikannya pabrik pupuk, mengembangkan jaringan transportasi, penanaman modal, pengembangan kawasan pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Dari semuanya ini mereka atau negara-negara ASEAN bekerja sama, ya, saling menguntungkan, gitu ya anak-anak ya. Jelas sampai di sini? Oke, Ustazah lanjutkan. Kita nobar lagi. Karena kita nggak bisa nonton di bioskop, jadi kita nontonnya lewat lewat kegiatan sekolah ya. Bentar. Baik, selanjutnya kita akan saksikan sebuah video tentang magnet. Silakan anak-anak lihat, saksikan dengan cermat ya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis likos, yang artinya batu magnesia. Magnesia atau Magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Malaysia di wilayah Turki. Setelah kita nobar, kita lanjutkan lagi. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang macam-macam magnet. Setelah menonton video tadi, ya coba siapa yang bisa menyebutkan contoh dari magnet? Jenis macam-macamnya apa saja? Ada magnet apa? Magnet kadam, batang, Jarum, silinder. Setelah ini anak-anak akan mengerjakan LKBD tentang macam-macam magnet. Seperti ini, nanti silahkan dituliskan macam-macam magnet yang anak-anak ketahui pada kotak yang sudah Ustazah sediakan. Warna-warni di sini ya. Nah, setelah ini silakan anak-anak kerjakan LKPD hasil eksplorasi tentang sifat-sifat magnet pada kolom berikut ya. Nanti di sini diisi nama kalian, waktu pengamatan terhadap sifat-sifat magnetnya kapan, kemudian hasilnya, hasil yang anak-anak temukan tentang sifat-sifat magnet yang anak-anak ketahui silakan tuliskan di sini. Jelas sampai di sini? jelas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian pembelajaran kita pada hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Terima kasih anak-anak sudah semangat. Ustazah mengingatkan sebelum lupa nanti ya, setelah akhir pembelajaran, seluruh tugas-tugas yang telah anak-anak kerjakan, ya silakan difoto setiap LKPD yang telah anak-anak isi dan diunggah di Google Form yang telah Ustazah sediakan. Linknya sudah ada di website sekolah ataupun di WA grup kalian. Jelas? Jelas. Jelas. Saya mau tanya nih, hari ini kita belajar tentang apa? Apa saja yang sudah kita pelajari? Tentang magnet. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup, formulir, magnet, ASEAN. Terus ASEAN, posisi Indonesia dalam ASEAN. apakah ada materi yang belum dimengerti anak-anak? Tidak ada.
Sudah jelas semuanya? Sudah. Jelas. Alhamdulillah. Dari materi yang sudah Ustazah sampaikan tadi, ya, sekian banyak materi. Materi apa yang paling disukai Anca? Magnet. Magnet. Kalau Anabil materi apa, Bil? Magnet juga, Us. Magnet juga. Suaramu kok pelan, kenapa, Bil? Oke, sekarang Karin, materi apa yang paling disukai, Karin? Magnet juga, Us. Magnet. Nabilah, materi apa yang paling disukai? Magnet. Magnet, iya. Seru ya kalau belajar tentang magnet ya? Iya. Ya, oke. Nah, setelah Ustazah akhiri pembelajaran nanti, untuk rencana tindak lanjutnya, silahkan anak-anak kerjakan soal evaluasi tema 5, subtema 1, PB1 yang sudah Ustazah sediakan pada Google Quiz. Linknya sudah ada di website sekolah juga dan juga ada di WA grup kalian ya. Setelah ini kita akan menyanyi lagu Lir Ilir. Bisa anak-anak? Mari kita nyanyikan lagu Lir Ilir bersama-sama. Lagu. Lir Ilir. Lir ilir. Andu dewa sumilir. Tak icuru yoro tak tengguh tak Jangan, angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodotiro kumintir pada ing pinggir dodo mono sebo mengko sore padang rembulan jembar kalangane ya saroko sora hore. Siapa yang baru pertama kali menyanyikan lagu Lir Ilir? Siapa? Oh, Aku sudah pernah nyanyi, Ustaz udah lupa. Udah lama nggak nyanyi. lu baru pertama kali ya lu ya? Ya kalau yang pertama tadi di awal kita nyanyi lagu nasional. Nah di akhir pembelajaran Ustazah ajak anak-anak untuk menyanyi lagu daerah. Kenapa? Supaya kita tetap melestarikan ya kesenian daerah kita. Kalau bukan anak-anak yang melestarikan terus siapa? Masa anak-anak lebih hafal lagu Ampun Bang Jago daripada lagu daerah? Jangan dong ya. Nanti kalau anak-anak tidak belajar lagu-lagu kesenian daerah seperti ini lama-lama hilang ya. Lama-lama terlupakan kalau kita punya lagu-lagu seperti ini. Seru loh padahal lagunya, asik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, serangkaian pembelajaran kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Anak-anak semangat sampai selesai ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa langsung diterima di otaknya anak-anak menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih anak-anak. Ya, Us. Don't forget
forget to read of Holy Quran. Don't forget to pray on time. Don't forget to study hard. Don't forget to obey your parents and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.